Halo teman-teman, selamat datang di Mister Film. Semoga teman-teman di sana selalu dalam keadaan sehat, berkecukupan, dan tidak kurang suatu apapun di dalam hidup kalian. Kali ini saya mau menceritakan sebuah film favorit saya, di mana ini adalah film terbaik yang pernah saya tonton. Film ini berjudul Mr. Long, keluaran tahun 2017. Menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang jalan hidupnya berubah semenjak nyawanya diselamatkan oleh seorang anak kecil. Bagaimana ceritanya? Mari kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film bermula di kota Kaohsiung, Taiwan, di mana malam bermandikan dengan cahaya lampu berwarna-warni dari gedung-gedung yang menjulang tinggi. Di tengah kesibukan kota yang tidak pernah tidur itu, sekumpulan gangster sedang membual tentang aksi kriminal yang baru saja berhasil mereka lakukan. Ketika para gangster itu sedang asik bercerita, tiba-tiba dalam hitungan detik, para gangster itu pun semuanya tewas bersimbah darah di tangan seorang pembunuh bayaran yang bernama Along. Along mengambil tas yang berisi uang itu dan kemudian berjalan pergi meninggalkan tempat kejadian. Perlahan namun pasti, Along berjalan hingga dia sampai ke sebuah restoran mewah yang dikelola oleh para triad, di mana dia bekerja sebagai seorang koki. Pada keesokan malamnya, Along berangkat menuju Tokyo untuk menjalankan misi selanjutnya. Targetnya kali ini adalah seorang anggota Yakuza. Bermodalkan sebuah foto, Along pun melacak Yakuza itu hingga sampai di sebuah tempat hiburan malam. Bagaikan seekor serigala yang sedang mengintai mangsanya, perlahan-lahan Along berjalan mendekati targetnya. Namun ketika Along menikamkan pisaunya, tiba-tiba saja pisaunya itu patah menjadi dua. Para Yakuza itu kemudian membawa Along ke pinggiran kota, tempat di mana mereka akan menghabisinya. Setelah membakar paspornya, para Yakuza itu pun menggebuki Along habis-habisan. Namun ketika Along sedang digebukin, tiba-tiba saja pemimpin Yakuza itu ditikam oleh salah seorang anggotanya sendiri. Melihat Along melarikan diri, para Yakuza segera mengejar Along sembari menghujaninya dengan tembakan. Pada akhirnya Along berhasil melarikan diri, namun dia tertembak di bagian perutnya. Luka tembak yang dialami Along di bagian perutnya cukup serius. Namun Along berusaha untuk menyeret kakinya hingga tiba di sebuah pemukiman kumuh. Sebuah komplek perumahan yang telah lama ditinggalkan oleh para pemiliknya dan kini berubah menjadi sarang para pecandu narkoba.
tersandar pasrah menanti ajal yang sedang OTW menjemputnya. Tiba-tiba saja Along diganggu oleh seorang anak kecil. Tidak lama berselang, anak kecil itu kembali membangunkan Along dan lalu memberikan kepadanya sebotol air untuk diminum. Melihat kondisi Along yang sedang terluka, anak kecil itu kemudian membawakan Along obat-obatan untuk mengobati luka yang ada di perutnya. Dia juga membawakan Along beberapa helai pakaian bersih. Karena yang namanya orang sakit pastilah perlu makan biar cepat sembuh, anak kecil itu kembali mengusik Along dan melemparinya dengan beberapa batang sayuran. Mengalami keajaiban di mana nyawanya terselamatkan oleh si anak kecil, Along pun merasakan bahwa itu adalah suatu pertanda bahwa ajalnya belum tiba. Semangat hidupnya perlahan-lahan pun mulai kembali menyala. Dia mulai menyusuri komplek pemukiman kumuh itu untuk mencari peralatan memasak yang dia perlukan. Menyusuri satu persatu rumah kosong dan akhirnya menemukan sebuah rumah di mana air keran masih mengalir dengan baik. Sebagai bentuk tanda terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya, Along kemudian mengolah sayur-sayuran yang diberikan oleh si anak kecil dan lalu mengajaknya untuk makan bersama. Anak kecil itu pun berkata bahwa masakan Along sangatlah enak. Di saat itulah Along mengetahui bahwa si anak kecil ternyata bisa berbicara bahasa Cina. Namanya adalah Jun dan ibunya adalah orang Taiwan, sama seperti Along. Ketika mereka berdua sedang asik makan, tiba-tiba saja Jun dipanggil oleh ibunya. Ibunya tampak sangat gelisah, sembari memberikan uang kepada Jun dan menyuruhnya untuk segera pergi membeli sesuatu. Karena merasa curiga, Along kemudian membuntuti Jun. Dari kejauhan dia melihat Jun pergi menemui seorang yakuza di sebuah area parkiran mobil. Ternyata Jun telah disuruh ibunya untuk pergi membeli narkoba. Jun pun segera bergegas pulang dan memberikan narkoba jenis putau itu kepada ibunya. Namun tiba-tiba saja muncul Along yang segera merebut narkoba itu dari tangannya. Merasa geram dengan kelakuan sang ibu, Along kemudian menamparnya. Dia menyeretnya ke dalam kamar mandi, menyiraminya dengan air dan lalu membenamkan kepalanya ke dalam air. Meskipun kelihatannya kejam, namun syok terapi seperti itu sangat efektif untuk mengatasi perasaan sakau yang dialami oleh seorang pecandu putau. Setelah itu Along pun kembali ke tempat di mana dia memasak. Dia memberikan kepada Jun semangkuk masakannya, namun Jun tampak emosi sembari menepis tangannya. Tidak apa-apa, Along tetap sabar dan kembali memberikan semangkuk lagi kepadanya. Jun kemudian membawa masakan itu untuk diberikan kepada ibunya. Namun ibunya yang masih dalam tahap penyangkalan, tampak sangat emosi dan meronta-ronta untuk meminta dilepaskan dari selimut yang digunakan Along untuk mengikat badannya. Pada malam harinya, Along mencuri sebuah handphone dan lalu dipergunakan untuk menelpon salah seorang temannya di Taiwan. Dia menjelaskan kondisinya yang sedang terdampar di Tokyo dan tidak memiliki paspor. Temannya itu berkata kepada Along bahwa dia dapat memulangkan Along ke Taiwan, namun butuh biaya 300.000 yen. Pada keesokan harinya ketika Along sedang memasak, harum aroma masakannya itu tercium oleh hidung seorang Pak Tua. Setelah mencicipi masakan si Along, Pak Tua itu pun segera menyeret Along ke rumahnya. Pak Tua itu meminta Along untuk membuatkannya masakan. Mereka pun kemudian makan bersama. Ketika sedang makan, tiba-tiba saja Pak Tua dihampiri oleh dua orang temannya, yang tanpa malu-malu segera mencomoti makanan yang sedang dimakan oleh Pak Tua. Merasa takjub dengan lezatnya masakan yang dibuat oleh Along, mereka berdua pun ikut-ikutan ingin dibuatkan masakan oleh si Along. Pak Tua mengumpulkan semua teman-temannya,
Dan mereka kemudian mengadakan sebuah pesta makan-makan. Mereka semua meminta kepada Along untuk membuatkan mereka masakan. Pada malam hari itu, semua teman-teman Pak Tua dibuat kagum oleh kehebatan si Along dalam membuat masakan. Pujian pun tak henti-hentinya berdatangan dari mulut para teman-teman barunya itu. Salah satu teman Pak Tua bahkan sampai menari-nari senang karena belum pernah merasakan masakan yang begitu enak. Namun, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Along. Dia tidak mengerti sama sekali apa saja yang diucapkan oleh teman-teman barunya itu. Selain dikasih uang, pada malam hari itu Along menyeret pulang 1 gerobak penuh peralatan rumah tangga yang diberikan oleh teman-teman barunya sebagai suatu bentuk tanda terima kasih. Sesampainya di rumah, Jun segera menyuapi ibunya makan. Di tahap ini, ibunya sudah mulai bisa menerima kenyataan bahwa dia harus bisa berubah demi putra semata wayangnya yang begitu menyayanginya. Sementara itu, Along tampak kebingungan menatap 3 lembar uang kertas yang baru saja dia dapatkan dari teman-teman barunya itu. Google, 300.000 yen berapa rupiah? 300.000 yen sama dengan 35.280.400. Pada keesokan harinya ketika bangun tidur, Along dan Jun tampak kebingungan menatap segerobak penuh perabotan pemberian teman-temannya. Namun di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja teman-temannya itu kembali mendatanginya. Setelah mengucapkan selamat pagi, mereka segera berpencar untuk melakukan tugasnya masing-masing. Ada yang membersihkan sampah yang berserakan di sekitar rumah Along, ada yang memperbaiki rumah dan instalasi listrik, dan bahkan ada juga yang membawakan Along sepatu dan pakaian-pakaian bekas. Melihat salah satu temannya datang dengan membawa daging dan sayur-sayuran, Along pun segera berinisiatif untuk membuatkan mereka masakan-masakan yang lezat. Ketika Along sedang mengolah bahan masakannya, tiba-tiba saja dia dipanggil ke depan rumah. Ternyata teman-temannya ingin memberikan sebuah hadiah kejutan. Sebuah gerobak lengkap beserta semua peralatannya, dengan sebuah tulisan bakmi Taiwan. Teman-temannya berharap semoga dengan hadiah sederhana pemberian mereka ini, mulai saat ini Along dapat menafkahi kehidupannya sehari-hari. Namun, Along hanya terdiam membisu, sembari menatap bunga yang ditanam oleh teman-temannya di teras rumah. Setelah semua tugasnya selesai, teman-temannya pun berpamitan untuk pulang ke rumah. Dan Along masih juga terdiam sambil menatap bunga. Sementara itu, ibunya Jun kini kondisinya juga semakin membaik. Melihat senyum di wajah putranya, kini dia sudah mulai menyesali segala perlakuan buruknya kepada Jun, putranya itu. Pada keesokan harinya pagi-pagi sekali, Along sudah mulai berjualan. Dia berjualan di depan sebuah kuil Buddha. Jun pun turut membantunya. Hanya dalam hitungan jam, kabar tentang lezatnya bakmi yang dijual oleh Along sudah mengundang banyak sekali pelanggan yang berdatangan. Teman-temannya pun ikut datang untuk menyemangatinya. Salah satu temannya bahkan membawa beberapa orang teman baru dan mulai berjoget-joget untuk merayakan hari pertama Along berjualan. Meskipun terasa begitu memalukan, namun tingkah konyol teman-temannya itu membuat hati Along yang sedingin pisau perlahan-lahan mulai merasakan hangatnya sebuah kebersamaan. Pada sore harinya, Along pun menyeret pulang gerobaknya. Langkahnya tertatih, tubuhnya lelah dan kakinya pun kesakitan. Namun perasaannya begitu tenang dan bahagia, tidak seperti ketika dia masih menjadi seorang pembunuh bayaran. Sesampainya di rumah, Jun yang sudah kelelahan pun segera tertidur pulas. Sementara menatap putra semata wayangnya itu, lamunan ibunya kembali terkenang kepada masa lalunya. Bermodalkan dengan harapan, ibunya itu merantau dari Taiwan ke Jepang untuk bekerja di sebuah klub malam yang dikelola oleh para yakuza. Di tempat kerjanya itulah dia berkenalan dengan seorang pria yang lambat laun telah membuat dia jatuh hati kepada pria itu.
Meskipun pria tersebut hanyalah seorang supir di tempat kerjanya, namun cinta mereka berdua begitu indah dan tak bersyarat. Kekasih hatinya itu begitu menyayanginya, dan begitu pun juga sebaliknya. Selama beberapa tahun mereka memadu kasih yang begitu manis dan indah. Hingga pada suatu hari, tanpa sengaja sang pria telah menghamilinya. Meskipun kabar baik itu disambut oleh sang pria dengan begitu bahagia, namun berita itu akhirnya sampai ke telinga para yakuza, yang merasa tidak terima karena salah satu aset berharganya kini telah menjadi rusak. Sang pria pun kemudian dipukuli hingga mati oleh para yakuza. Di tengah asanya yang hancur berkeping-keping, para yakuza membawanya ke sebuah klinik untuk melakukan aborsi. Pada saat itulah dia nekat melarikan diri karena ingin mempertahankan bayi di dalam kandungannya. Dia pun terpaksa harus hidup di dalam persembunyian. Namun seiring berjalannya waktu, uang simpanannya semasa bekerja kini telah habis tak bersisa. Sementara Jun mulai memasuki usia 1 tahun, dan susu bubuk tidak mungkin untuk diberhentikan. Dengan sangat terpaksa, dia pun harus melacurkan dirinya, demi untuk menghidupi putra semata wayangnya itu. Dari satu pria hidung belang ke pria hidung belang yang lainnya. Begitulah cara yang dia lakukan untuk tetap bertahan hidup. Hingga pada suatu hari, salah seorang tamunya yang merupakan anggota yakuza, dengan sengaja menyuntikkan putau ketika sedang berhubungan badan dengannya. Tamu yakuza itu terus-menerus datang meskipun dia berusaha untuk menolaknya. Semenjak saat itulah, dia terjerat dalam ketergantungan narkoba. Kecanduannya itu semakin hari semakin parah. Sementara si tamu yakuza sekarang sudah berhenti mengunjunginya. Kehidupan ekonominya kini menjadi hancur karena ketergantungannya kepada barang haram itu. Dia bahkan diusir dari kontrakannya karena sudah 3 bulan menunggak pembayaran. Itulah sebabnya dia bisa berakhir di tempat pemukiman kumuh. Namun syukurlah, Tuhan mengirimkan seseorang untuk menghidupi dan membantunya pulih dari derita candu narkobanya. Sementara itu di rumah sebelah, Along masih juga termenung menatap uang kertas dan recehan yang berhasil dia kumpulkan. Kasihan si Along wakakakakak, jualan bakmi entah sampai kapan baru bisa terkumpul 300.000 yen. Semakin hari, bakmi Taiwan buatan Along pun semakin terkenal. Pelanggan yang berdatangan pun kian hari semakin ramai. Saking ramainya sampai-sampai Along bermimpi, dia didatangi oleh yakuza yang dulu dia gagal habisi. Semenjak mendapatkan mimpi seperti itu, Along pun meningkatkan kewaspadaannya setiap kali dia sedang berjualan bakmi. Pada suatu ketika, teman-teman Along mengikuti sebuah perlombaan pentas seni budaya Jepang. Mereka pun berhasil mendapatkan juara ketiga. Namun ternyata hadiahnya hanyalah 3 lembar tiket permandian air panas. Karena jumlah teman-temannya itu lebih dari 3 orang, mereka pun memutuskan untuk memberikan tiket itu kepada Jun. Jun kemudian memberikan tiket itu kepada Along. Setibanya di rumah, Along kembali termenung menatap uang dan recehan yang telah berhasil dia kumpulkan. Pada keesokan harinya, dia pun membawa Jun dan ibunya menuju permandian air panas. Pada awalnya, Along tampak cemberut dan tidak menikmati sama sekali trip yang mereka lakukan ini. Namun setelah menatap senyuman di wajah Jun dan ibunya, dia pun akhirnya dapat mengikhlaskan segala perkara yang sedang menghantui pikirannya. Mereka bersama-sama membuat sebuah cawan tanah liat sebagai bentuk kenang-kenangan pernah melakukan trip ini. Setelah memanjakan diri dengan berendam di kolam air panas, mereka bertiga kemudian makan sepuasnya. Sepanjang hari itu yang mereka lakukan hanyalah bersenang-senang dan bermain bersama ibaratkan sebuah keluarga kecil yang bahagia. Pada malam hari itu, Along tertidur dengan begitu lelap. Dengkurannya yang keras itu bahkan membuat Jun dan ibunya tertawa sampai terbahak-bahak. Karena teman-temannya begitu banyak,
Along pun pulang dengan membawa oleh-oleh yang banyak sekali. Duo, kasihan si Along, habislah sudah duitnya. Ah, Google, daripada pusing mendingan lanjut masak aja deh. Meletus balon hijau rupa-rupa warnanya. Melihat ketulusan hati yang dimiliki Along, Ibu Jun pun kini mulai terbuka hatinya. Dia merasa bahwa hidupnya yang telah hancur itu seolah kini diberikan sebuah kesempatan kedua. Pada keesokan sore harinya, ketika sedang mengemaskan gerobak, Jun melihat ibunya datang ke tempat mereka berjualan. Jun pun segera memeluk ibunya. Bersama-sama mereka membantu Along mendorong gerobaknya. Ketika mereka melewati sebuah lapangan olahraga, tiba-tiba saja Jun berhenti mendorong gerobak. Dia berdiri diam dan terpaku, menatap sedih anak-anak yang sedang bermain bola kasti. Along yang merasakan kesedihan di dalam hati Jun, segera berjalan memasuki lapangan olahraga. Meskipun dia tidak bisa berbicara bahasa Jepang, namun dia berusaha meminta kepada sang pelatih supaya mau mengizinkan Jun untuk ikut bermain. Dari kejauhan, Ibu Jun tampak sangat terharu. Sembari tersenyum, air matanya pun menetes melihat cara Along memperlakukan putranya. Sebuah kasih sayang yang sungguh Jun tidak pernah dapatkan dari seorang ayah. Semenjak saat itulah setiap pulang berjualan, Along selalu melatih Jun bermain bola kasti. Lambat laun Jun pun mulai mahir. Dia bahkan terpilih untuk mengikuti sebuah pertandingan. Pada awalnya Jun tampak kewalahan mencetak angka. Namun berkat semangat yang diberikan oleh Along, dia pun akhirnya bisa memenangkan pertandingan itu. Hari demi hari, hubungan mereka bertiga pun kini sudah seperti sebuah keluarga. Meskipun kehidupan mereka sangat sederhana, namun kesederhanaan itulah yang membuat hari-hari mereka menjadi sangat bahagia. Namun ternyata, kebahagiaan itu tidak bisa berlangsung lama. Pada suatu hari ketika berangkat berjualan, Ibu Jun melihat seorang pria yang sedang menatapnya dari kejauhan. Pria itu tidak lain adalah Yakuza yang dulu pernah menjadi tamunya. Karena tidak ingin si Yakuza mengikuti Jun dan Along ke tempat mereka berjualan, Ibu Jun kemudian berkata kepada Jun bahwa dia meninggalkan sesuatu di rumah. Along menatap kelakuannya itu dengan penuh rasa curiga. Sementara Ibu Jun berlari sekencang-kencangnya untuk pulang ke rumah. Namun malang nasibnya, ternyata Yakuza itu telah membuntutinya. Si Yakuza pun mulai menghina dan mengancamnya. Dia mengeluarkan sepaket putau namun dengan tegas Ibu Jun menolaknya. Karena merasa dirinya dihina, Yakuza itu lalu memukuli Ibu Jun. Dia menyuntikkan putau ke badan Ibu Jun dan kemudian memperkosanya. Setelah tersadar dari efek putau, Ibu Jun memunguti pecahan cawan tanah liat yang telah hancur berkeping-keping, sama seperti perasaannya pada saat itu. Pada siang hari itu, si Yakuza mendatangi Along yang sedang berjualan. Dalam seketika itu juga insting pembunuh di dalam diri Along merasakan ada sesuatu yang benar-benar tidak beres. Dia segera mengemaskan gerobaknya dan langsung pulang ke rumah. Namun, ternyata sudah terlambat. Ketika Jun membuka pintu, dia melihat ibunya sedang tergantung dan sudah tidak bernyawa lagi. Di saat yang bersamaan, terdengar keributan yang berasal dari luar rumah. Ternyata gerobak Along telah dihancurkan oleh para Yakuza.
Teman-teman Along berusaha menghentikan mereka, namun mereka semua justru dipukuli oleh para yakuza. Ternyata keberadaan Along telah diketahui oleh mereka. Berakhirlah sudah kehidupannya yang tenang itu. Para yakuza berdatangan dengan membawa senjata tajam. Merasa nyawa orang-orang yang dikasihinya sedang terancam, Along pun tidak mau lagi menahan jiwa iblisnya. Dia menutupi mata Jun dengan topinya, dan kemudian seluruh komplotan Yakuza itu pun tewas di tangannya. Jun dan semua teman-teman Along terdiam membeku menyaksikan pertumpahan darah itu. Ketika semua orang tengah berduka, Along hanya duduk terdiam di teras rumah. Dia merasa sangat malu. Jati dirinya sebagai seorang pembunuh berdarah dingin kini telah diketahui oleh semua orang. Dia kemudian memutuskan untuk pulang ke Taiwan. Kehidupannya sebagai seorang pembunuh bayaran pun kembali berlanjut. Hingga pada suatu hari ketika dia sedang melamun, tiba-tiba saja dia melihat sekumpulan orang yang tidak asing di matanya. Orang-orang itu adalah teman-teman Jepangnya. Hanya dengan bermodalkan sebuah foto, teman-temannya itu berangkat dari Jepang menuju Taiwan dan melacak keberadaan Along hingga akhirnya berhasil menemukannya. Saking senangnya mereka yang telah menemukan Along, mereka bahkan sampai lupa cara untuk menyeberangi jalan. Satu persatu, teman-temannya itu memberhentikan mobil yang sedang melintas di tengah jalan. Sementara Along segera berjalan menuju ke arah Jun yang bergegas memeluknya. Air mata pun menetes dari kedua matanya. Sambil memeluk Jun, Along setengah berteriak menangis terharu. "Mengapa kalian semuanya bisa sampai ke sini?" Mungkin itulah makna dari sebuah persahabatan yang tulus. Jun pun akhirnya diadopsi oleh Along menjadi putranya. Dia memilih untuk menjalani kehidupannya yang sederhana bersama orang yang dia kasihi sebagai seorang penjual bakmi. Dan film pun selesai. Demikian teman-teman sebuah cerita alur film kita kali ini. Semoga dari film ini kita dapat belajar arti sebenarnya dari sebuah persahabatan yang tulus dan sebuah pelajaran bahwa jalan hidup adalah sebuah pilihan. Jangan lupa jaga kesehatannya di sana. Sampai berjumpa di alur cerita film selanjutnya.